Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Najwa Nur Afandi, biasanya dipanggil Wawa. Nomor urut absen saya 15, saya dari kelas A2, mata kuliah kritik sastra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Maliku Saleh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Poin yang kedua, siapa saja tokoh dalam sejarah tersebut. Poin yang ketiga, apa saja hal-hal penting peristiwa yang ada dalam sejarah tersebut. Bagaimana sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia? Kritik sastra di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal abad ke-20. Pada awalnya, kritik sastra di Indonesia dipengaruhi oleh gaya dan pendekatan barat, terutama dari negara-negara Eropa seperti Belanda dan Prancis. Kemudian pada tahun 1930-an terjadi pergeseran dalam kritik sastra Indonesia dengan munculnya gerakan Pujangga Baru. Gerakan ini dipelopori oleh sekelompok penulis dan sastrawan yang ingin menciptakan sebuah karya sastra yang lebih modern dan berdampak ke sosial. Mereka menekankan pentingnya kreativitas dan kebebasan berekspresi dalam sebuah karya sastra. Dewasa ini, kritik sastra di Indonesia terus berkembang dan beragam. Terdapat pula berbagai pendekatan dan perspektif dalam menyikapi sebuah karya sastra, baik dari segi gaya penulisan, analisis teks, maupun konteks sosial dan budaya. Kritik sastra di Indonesia juga semakin terbuka terhadap pengaruh dan pandangan dari luar, sehingga menghasilkan wacana yang lebih beragam dan dinamis. Poin yang kedua, siapa saja tokoh dalam sejarah tersebut? Tokoh-tokoh penting dalam sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia antara lain yang pertama ada H.B. Yasin, seorang kritikus sastra terkemuka yang memberikan sumbangan signifikan dalam membangun dan mengembangkan kritik sastra di Indonesia. Salah satu karyanya yang paling terkenal ialah Sejarah Kritik Sastra Indonesia. Yang kedua ada Bagdi Sumanto. Beliau merupakan salah satu tokoh kritik sastra yang berfokus pada pengkajian sastra Indonesia. Salah satu karyanya yang paling terkenal yang berjudul Teori Sastra dan Realitas Sastra. Yang ketiga ada Arif Budiman. Beliau merupakan kritikus sastra yang memiliki pandangan kritis terhadap sebuah sastra Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah Karya dan Dunia Sastra. Yang keempat ada Maman S. Mahayana. Beliau merupakan kritikus sastra yang dikenal sebagai salah satu penggagas kritik sastra Marxis di Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah Sosiologi Sastra. Selanjutnya, apa saja hal-hal penting peristiwa yang ada dalam sejarah tersebut? Yang pertama, salah satu peristiwa penting dalam perkembangan kritik sastra di Indonesia adalah didirikannya majalah sastra Pujangga Baru pada tahun 1933. Majalah ini menjadi wadah bagi para penulis dan kritikus sastra untuk berdiskusi dan mempublikasikan karya-karya mereka. Pujangga Baru juga menjadi tonggak penting dalam menghadirkan kritik sastra modern di Indonesia. Yang kedua, peristiwa penting lainnya adalah munculnya kritikus sastra seperti Maman S. Mahayana, Sapardi Djoko Damono, dan Gunawan Muhammad. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan memperkaya kritik sastra di Indonesia melalui sebuah tulisan-tulisan mereka. Kemudian yang ketiga, adanya peristiwa lainnya yaitu terbitnya buku sastra dan ilmu sastra dari karyanya H.B. Yasin pada tahun 1955. Buku ini memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan konsep dan teori kritik sastra kepada masyarakat Indonesia. H.B. Yasin juga dianggap sebagai salah satu kritikus sastra terkemuka di Indonesia. Yang keempat, selain itu, pada tahun 1963 diselenggarakan Kongres Pujangga Baru di Yogyakarta. Kongres ini menjadi gerbang penting dalam melahirkan wacana dan diskusi tentang sebuah perkembangan dan
peran kritik sastra di Indonesia. Dan kongres ini juga menjadi sebuah momentum untuk menggali potensi dan memperkaya kritik sastra di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.